malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan beri kesempatan kepada saya pada saat ini untuk menyampaikan renungan dalam KPA Mojosongo. Terima kasih buat kepercayaannya, terima kasih kepada Ibu Gembala, seluruh staf gereja yang ada, bahkan seluruh dan jemaat Tuhan yang ada di GPD Pelita Kasih Solo yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan renungan secara online. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sebelum kita masuk di dalam tema kita bertumbuh ke arah Kristus, maka saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah sebagai bahan perenungan bagi umat-umat-Mu, khususnya KPA Mojosongo Tuhan. Oleh sebab itu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, supaya kami menikmati berkat dari firman Allah ini. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, bertumbuh ke arah Kristus, yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pada pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Saya bacakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Saudaraku yang kekasih, surat ini memang ditujukan kepada jemaat, atau Paulus menyebut jemaat di Efesus adalah orang-orang Kristen atau orang-orang kudus, sebuah panggilan atau sebutan gelar yang tentunya sangat luar biasa sebagai bentuk penghargaan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Namun poinnya di sini bukan hanya itu saja, tetapi ada hal penting yang harus disampaikan oleh Paulus. Dan pada bagian pasal 4 ini adalah sebenarnya bentuk penerapan dari pasal 1, pasal 3, di mana di sana ada doktrin pengajaran yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Sehingga pasal 4 ini adalah praktek daripada atau penerapan daripada doktrin pengajaran di pasal 1 sampai pasal 3. Nah, kita perlu mengetahui bahwa latar belakang Efesus itu merupakan kota yang sangat luar biasa kondisi dan keadaannya. Dulu dikenal sebagai sebuah kota pelabuhan yang besar, yang sangat ramai, tetapi kemudian beberapa dekade kemudian berubah menjadi lautan pasir ya. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini kita bisa melihat ada hal-hal penting yang perlu diterapkan di dalam perjalanan kita berkaitan dengan apa yang sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat di Efesus pada saat itu. Jemaat di Efesus sebenarnya jemaat yang luar biasa karena mereka masih dapat mempertahankan iman percaya mereka kepada Kristus. Tetapi ada situasi juga yang tidak begitu menyenangkan, sebab di Efesus ini ada satu kuil penyembahan berhala yang luar biasa, yaitu penyembahan kepada Dewi Artemis, yang dipercaya di kuil ini memang adalah tempat orang-orang berdoa. Di sana mereka memuja Dewi Artemis yang dipercaya sebagai Dewi kesuburan. Dan di Efesus juga terkenal dengan penyembahan kepada kaisar. Sehingga keberadaan orang Kristen pada saat itu dianggap sebagai sebuah ancaman bagi mereka. Sehingga saudara, kekristenan di sana mengalami tekanan yang begitu berat tentunya. Dan itulah sebabnya Paulus yang sempat tinggal di Efesus selama 3 tahun menggembalakan mereka, dan surat ini ditulis pada saat sedang berada dalam penjara di Roma. Ada satu kerinduan hati daripada Paulus untuk mengingatkan kembali kepada jemaat di Efesus betapa mereka harus benar-benar menjaga kesatuan. Ya, sebab memang sebenarnya tema di sini adalah bagaimana mereka menikmati segala harta kekayaan yang melimpah daripada Tuhan, tetapi juga harus menjadikan mereka semakin kuat, semakin solid satu dengan yang lain di dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, Paulus menyampaikan kembali bagaimana hati jemaat di Efesus supaya mereka hidupnya terus bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh kepada Kristus. Kita tahu bahwa di dalam Wahyu, kitab Wahyu, di sana Tuhan mencelah
jemaat yang ada di Efesus karena mereka sudah kehilangan cinta mula-mula. Saya sangat yakin bahwa kejatuhan jemaat di Efesus tadi karena memang situasi yang berat yang mereka sedang hadapi pada saat itu. Tekanan yang begitu kuat dan seringkali mereka harus ada yang mengalami penganiayaan bahkan pengusiran, ya. Di sana itu ada banyak hal yang sebenarnya sangat-sangat menjadi tantangan bagi jemaat di Efesus. Dan Efesus merupakan kota yang luar biasa besar, lebih termasuk kota yang besar, ya. Hanya Athena dan Roma yang lebih besar daripada Efesus. Selebihnya itu kota-kota lain tidak seberapa dibanding dengan Efesus. Nah, tetapi jemaat di sana tidak begitu banyak, saudaraku yang kasih. Sehingga maka sudah merupakan satu kerinduan daripada Rasul Paulus untuk kembali mengingatkan mereka melalui suratnya yang disampaikan oleh Tikhikus. Disampaikan kepada mereka bagaimana mereka harus hidup sebagai pengikut Kristus dalam menghadapi tantangan. Karena memang potensi perpecahan itu sangat besar, ya. Apalagi ketika cinta mula-mula itu sudah mulai pudar, ya. Sudah mulai tidak seperti pada saat Paulus ada di Efesus dalam penggembalaan, tetapi mereka sedang menghadapi suasana yang memang berat, ya, sehingga Paulus harus mendoktrin kembali mereka di pasal 1 sampai pasal yang ketiga, mengingatkan kepada mereka tentang siapa Kristus sebagai kepala gereja, dia sebagai Allah yang memberikan karunia, anugerah dan kekayaan yang luar biasa kepada jemaat di Efesus. Dan itu sebabnya Paulus memberi penekanan di pasal ini, khususnya di ayat ini, supaya mereka tetap berpegang teguh dan bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk memberikan penjelasan sedikit berkaitan dengan kata bertumbuh, pengertian bertumbuh di dalam konteks pasal ini atau dalam ayat ini. Tentunya tidak lepas daripada latar belakang apa yang sedang terjadi di jemaat di Efesus. Yang pertama, saudaraku, di sana pengertian bertumbuh yang dimaksud adalah hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Jadi jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus mengatakan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Dan saya sangat yakin, saudara, kita mau jadi orang Kristen bukan hanya sekedar karena kita lahir dari keturunan orang Kristen, atau kita masuk menjadi orang Kristen karena pasangan hidup kita yang beragama Kristen, kemudian kita menjadi agama Kristen, atau karena orang tua kita Kristen. Tetapi saya sangat mengharapkan kepada kita sekalian bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen karena kita ingin mengenal Tuhan Yesus satu-satunya sebagai juru selamat dalam hidup kita, sebagai penolong dan sebagai hakim yang akan nanti menghakimi umat manusia, dan sebagai pribadi yang menjamin keselamatan kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Itu sebabnya, saudara, kita perlu banyak belajar tentang Yesus. Hari-hari ini kita banyak digoda dengan berbagai macam sodoran berita-berita yang bermunculan di sosial media. Tapi saya mengatakan, saudara-saudara, mari kita menggunakan segala sesuatu itu dengan bijak. Kita gunakan untuk membuat pengenalan kita kepada Tuhan semakin kuat, semakin kita melekat di hati Tuhan, semakin kita mengenal apa sebenarnya keinginan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi jemaat di Efesus diingatkan kembali bahwa ayo kalian hidup lagi sesuai dengan kebenaran yang kuajarkan. Kalian harus kembali kepada Kristus, kepada pengenalan akan Tuhan. Siapa dia dan bagaimana kerinduan hati Tuhan untuk kita sekalian. Demikian juga saya dan saudara. Harapannya bahwa saudara, ketika saudara ikut Tuhan, Anda tidak hanya menjalankan liturgi gereja di dalam ibadah. Tetapi saudara ada satu kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Anda pengen mengalami Kristus, mengalami Tuhan di dalam setiap ibadah maupun perjalanan hidup kita. Baik di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita akan tahu menempatkan Yesus dalam hidup kita. Selalu meminta pertolongan, kekuatan, berharap penuh hanya kepada Tuhan. Orang yang bertumbuh hidupnya, bertumbuh imannya, itu akan mengenal apa yang menjadi keinginan daripada Kristus. Saya dan saudara, sebenarnya hukum yang utama yang Tuhan katakan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, di sana dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Bahkan hukum yang kedua yang sama hakikatnya dengan yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada satu kerinduan di hati Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa kasih mereka itu semakin bertumbuh dengan mereka mengenal Kristus secara benar, pribadi satu-satunya yang menyelamatkan saya dan saudara, pengorbanannya yang membuat saya dan saudara layak untuk menerima sorga yang kekal itu akan membuat saya dan saudara semakin bergantung, semakin berharap, semakin bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya kita perbanyak ya waktu kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Kita bergumul bersama dengan Tuhan, kita membangun mezbah doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga demikian halnya kita akan semakin mengenal Yesus itu dalam hidup kita. Semakin kita mengenal Dia secara benar, pengetahuan kita semakin bertambah-tambah tentang kebenaran Kristus, maka saya sangat yakin saudara akan semakin hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bertumbuh di dalam konteks ini sebenarnya adalah Paulus mengharapkan jemaat di Efesus terus mengalami kedewasaan rohani, ya. Bukan hanya usia saja mungkin yang dewasa yang bertambah banyak, tetapi kehidupan rohani kita, ya. Sehingga dalam menyikapi segala macam masalah dalam hidup ini, kita tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa, tidak mudah cepat mengambil keputusan di mana keputusan itu fatal yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Tetapi orang yang dewasa rohani adalah orang yang mampu mempertimbangkan segala sesuatu, mengambil keputusan dengan bijak, dengan berkonsultasi kepada Tuhan lewat doa, lewat pergumulan pembacaan firman Allah tentunya. Itu pentingnya kita mendengar firman Allah, pentingnya kita belajar firman Allah, karena kita akan dididik di sana bagaimana kita menjadi orang yang dewasa secara rohani, yang mampu menyikapi setiap persoalan-persoalan hidup yang datang dengan pengambilan keputusan yang tepat. Tidak serta-merta, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan di mana itu kita bawa di dalam doa kita. Nah, orang yang dewasa secara rohani memiliki ciri khas pertama. Dia tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Rupa-rupa angin pengajaran yang sedang berkembang hari-hari ini, kita bisa melihat begitu ramainya media sosial menyoroti gereja-gereja, penggembalaan, kemudian mereka mulai menjelek-jelekan doktrin gereja-gereja, mereka mulai mencari celah untuk menjatuhkan ya, gereja-gereja lain, pendeta-pendeta yang sudah punya pelayanan dan sebagainya. Mereka tampil khotbah dengan begitu mudah, melemparkan statement, menyatakan kesalahan, menyatakan bahwa pengajaran ini begini dan begitu, memunculkan pengajaran-pengajaran yang baru. Dan kita harus peka, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya, firman Allah sudah menyatakan bahwa di akhir zaman akan terjadi hal-hal itu. Bahkan ada nanti orang yang akan menyatakan diri, saya Mesias. Di sana ada Mesias dan sebagainya. Itu sebabnya saya dan saudara sebagai orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita sudah banyak belajar firman Allah, ya. Pengajaran-pengajaran yang kita terima di gereja lokal di mana Anda digembalakan, itu yang kita terapkan dalam hidup kita, sehingga sekalipun banyak pengajaran-pengajaran yang bermunculan, Anda tidak akan menjadi orang yang goyah imannya. Anda tetap kuat berpegang teguh kepada firman Allah, dan itulah yang sebenarnya sedang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi orang yang kehilangan kasih mula-mula, artinya mereka sudah kehilangan pegangan hidup mereka. Rasa percaya mereka kepada Tuhan itu sudah mulai berkurang dan mereka mudah digoyahkan. Sehingga banyak orang yang kemudian meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Banyak orang yang sudah meninggalkan gerejanya. Banyak orang yang kemudian beralih ya kepada agama yang lain, keluar daripada kekristenan hanya karena pengajaran-pengajaran yang muncul yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saudara hidup berapa tahun dalam pelayanan gereja lokal? Saudara harus jaga itu baik-baik, dan saudara renungkan selalu, dan itu yang diterapkan. Dan kalau sampai hari ini saya mau katakan bertahun-tahun Anda menjadi orang Kristen, Anda sudah diberkati luar biasa, maka
jangan biarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat itu membuat saudara keluar dari komunitas saudara, meninggalkan gereja lokal saudara, tapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, karena itu adalah satu-satunya untuk kita tetap menjadi dewasa secara rohani dan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Yang kedua, ciri yang kedua orang yang memiliki kedewasaan rohani adalah tidak mudah menyerah setiap kali menghadapi ujian dan cobaan. Hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari tantangan. Selalu akan ada godaan-godaan yang datang. Ya, dari luar maupun dari dalam, dari keluarga, dari orang lain, dari pekerjaan, bahkan komunitas kita sesama umat Tuhan, keluarga Allah, pasti ada ujian cobaannya. Tetapi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menggunakan setiap kondisi dan keadaan yang tidak baik itu untuk membuat mereka bergantung kepada Tuhan. Justru keadaan-keadaan yang sulit, hal-hal yang tidak menyenangkan, menyadarkan mereka betapa mereka perlu sekali yang namanya Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga mereka akan selalu mencari Yesus, selalu mengkomunikasikan segala masalah yang mereka hadapi, datang di kaki Tuhan, berdoa di kaki Tuhan. Dan salah satu unsur orang yang dewasa rohani sebenarnya, dia giat dalam pekerjaan Tuhan. Dia giat dalam ibadah. Dia tidak mencari keuntungan dalam ibadah. Ya, saudara, kita beribadah, kita mencari Tuhan, hidup dengan Tuhan itu, tidak usah kita bicara tentang berkat, karena satu kepastian di dalam Tuhan, setiap mereka yang hidup sesuai dengan firman-Nya, pada saat tidur pun Tuhan sudah siapkan berkatnya untuk mereka. Amin. Nah, saudara yang kekasih, ini yang harus kita pegang, bahwa ketika kita hidup bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Yesus dengan benar, dan kita mempertahankan iman kita, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat, masa Tuhan akan berdiam diri? Ya, Tuhan pasti menyediakan berkat-berkatnya buat saya dan saudara. Tetapi bukan itu menjadi prioritas. Yang terutama adalah bagaimana saudara setiap kali ada tantangan, setiap kali ada ujian, saudara benar-benar mempertahankan kepercayaan imanmu kepada Tuhan. Tidak mudah digoyahkan. Hari ini kita melihat ada banyak sekali orang yang mundur. Ada banyak orang yang sudah tidak setia lagi. Ada banyak orang yang tadinya pelayanan luar biasa, tapi kemudian meninggalkan pelayanan Tuhan. Dengan berbagai macam alasan, pekerjaan, kesibukan, dan sebagainya. Saudara, saya mau katakan tidak perlu banyak alasan di hadapan Tuhan. Apapun kondisi yang kau hadapi, jangan mudah menyerah. Kalaupun engkau menderita, kalaupun engkau mengalami kesulitan hidup, saudara, jalan yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, nikmati persekutuan dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami kekuatan untuk melangkah. Tidak menyerah, tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah. Dan ingat baik-baik, Roma pasal 8 itu mengingatkan, kita adalah lebih daripada pemenang. Kelaparan, ketelanjangan, peperangan, dan berbagai macam masalah di dunia ini tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan itu komitmen seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang dewasa secara rohani. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, berdasarkan ayat 15 ini kita bisa melihat bahwa ini merupakan tema dan tujuan daripada surat Efesus. Menjaga kesatuan iman. Saya dan saudara sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, jangan sampai kita mau dipecah belahkan oleh berbagai macam hal di dunia ini. Memang masalah itu pasti ada. Dalam berkomunitas, dalam persekutuan keluarga Allah, pasti ada gesekan satu dengan yang lain. Tapi saya mau katakan, tetap jaga kesatuan. Karena unity itu Tuhan inginkan. Itu sebabnya dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berkata, Tuhan, Engkau buat mereka tetap satu. Ya, jangan sampai mereka terpecah belah oleh keadaan-keadaan yang sulit. Kenapa itu? Karena Yesus sendiri sadar bahwa ketika nanti dia naik ke sorga, terjadi goncangan yang berat kepada murid-muridnya. Mereka akan terpecah, tercerai-berai dan sebagainya. Itu terbukti. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus pun menginginkan kepada saya dan saudara, jaga kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana caranya kita menjaga kesatuan tubuh Kristus? Harus ada kerendahan hati di sana. Harus ada kelemah lembutan di sana.
Harus ada kesabaran di sana. Kita menunjukkan kasih kita satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mensupport satu dengan yang lain. Karena itulah bagaimana cara kita menjaga unity kita. Gembala dan jemaat harus tetap satu bersama, ya, berjuang bersama. Bagaimana pekerjaan Tuhan terus berlangsung. Pelayan-pelayan altar di gereja harus punya kesatuan hati, kesatuan roh. Jangan pengen menonjol lebih daripada yang lain. Harus rendah hati memberi kesempatan kepada yang lain. Harus belajar menerima kekurangan, kelebihan orang lain kita akui. Karena itu semua akan membuat kita tetap ada dalam kesatuan tubuh Kristus. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan kemudian terpecah belah, ya, saling mendendam, ya, perang dingin karena ada kecemburuan-kecemburuan. Ada iri hati, ya. Ada kesombongan di sana. Kita harus jaga semua. Karena itu merupakan strategi iblis sebenarnya untuk memecah belah umat-umat Tuhan. Itu sebabnya kita harus jaga kesatuan tubuh Kristus, kesatuan iman kita sebagai umat Allah, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain untuk tetap setia kepada Tuhan. Kalau ada saudara kita yang lemah, kita ingatkan kepada mereka. Jangan dikompor-kompori, jangan dipanas-panasi, ditambah-tambahin dan sebagainya, sehingga orang itu akan semakin jauh dari Tuhan, jauh dari gereja, jauh dari persekutuan. Dia menjadi tidak percaya lagi kepada gembalanya. Maka seharusnya kita kembalikan itu. Miliki kerendahan hati untuk menggugah mereka supaya mereka tetap percaya kepada Kristus. Mempercayai gembalanya sebagai pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan. Paulus menginginkan jemaat di Efesus supaya mereka hidup sebagaimana yang diajarkan selama 3 tahun. Dia menjadi gembala di sana, mengajarkan firman Allah. Diingatkan kembali pengajaran-pengajaran itu. Dan jemaat GPDI Pelita Kasih Solo, saya sangat yakin adalah jemaat-jemaat yang dewasa rohaninya. Walaupun terpaan badai silih berganti datang, cobaan datang, tapi pengajaran yang saudara-saudara terima dari Bapak Gembala selama beliau almarhum hidup, bahkan sampai digembalakan oleh Ibu Gembala saat ini, pengajaran itu harus tetap sehat. Dan saudara akan saling menjaga satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini yang Tuhan mau dari hidup saya dan saudara. Dan ingat baik-baik, yang terpenting adalah ketika saudara mau menjaga kesatuan iman, Anda harus punya komitmen untuk selalu bersama. Ya, jangan sampai komunitas-komunitas di dalam gereja itu kemudian terpisah hanya karena ada misi dan visi secara terselubung dari kita. Jangan sampai ada hal itu. Kita punya satu visi, punya satu misi sebagai komunitas, dan komitmen kita akan terus bersama-sama membuat gereja Tuhan terus bertumbuh. Gereja Tuhan mengalami progres yang luar biasa. Iman anak-anak Tuhan semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin mencintai Tuhan. Maka dengan semangat itu pula akan banyak jiwa-jiwa yang baru yang datang memenuhi gereja kita. Segala sesuatu sudah disediakan Tuhan untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu gunakan potensi yang kau miliki, talenta yang kau punya, gunakan secara maksimal untuk Tuhan. Engkau bisa apa yang bisa engkau lakukan? Mungkin pelayanan mimbar engkau tidak bisa, tapi pelayanan meja engkau bisa. Ya, pelayanan meja itu adalah kegiatan-kegiatan kita di luar gereja. Ya, tentang hal-hal yang bersifat sosial, besuk dan sebagainya, berbagi dan yang lain sebagainya. Itu kita kerjakan karena kasih kepada Tuhan. Dan sebenarnya pertumbuhan iman itu, kedewasaan rohani kita terlihat dari hal-hal seperti itu. Jadi ada penerapan yang kuat. Kemudian yang penting juga menjaga kesatuan adalah konsisten kita untuk bersama. Tadi komitmen, maka kita harus tetap konsisten. Kalau dulu engkau setia, kalau dulu engkau taat, kalau dulu engkau bersemangat melayani Tuhan, maka sampai hari ini juga engkau harus tetap menjaga itu. Bahkan engkau tingkatkan, bukan menjadi tawar, bukan kemudian meninggalkan. Orang mengenal kita, oh dulu dia setia, tetapi sekarang sudah tidak setia. Oh dulu dia rajin ke gereja, tapi sekarang malas. Bukan seperti itu. Itu orang yang tidak konsisten. Orang yang konsisten tetap pada pilihannya. Ya, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun kondisi hidup kita akan belajar tetap taat kepada Tuhan. Nah, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan yang terlihat adalah ketaatan kepada pemimpin kita, ketaatan kepada gembala kita, ketaatan kepada pembina rohani kita. Karena mereka itu bertanggung jawab terhadap jiwa kita.
Firman Allah katakan mereka itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap pada komitmen, tetap konsisten untuk setia, untuk taat, untuk melayani Tuhan, bahkan sampai langkah yang terakhir. Maka saudara akan melihat, saudara sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saudara sedang mengalami progres yang luar biasa. Kehidupan rohanimu semakin kuat mencintai Tuhan, semakin rindu melayani Tuhan, selalu rindu ada di baitnya Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, pengen melakukan segala sesuatu yang Tuhan suka, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Landasan utamanya untuk bertumbuh, tetap berpegang kepada firman Allah yang selama ini engkau dengarkan, yang selama ini engkau sudah terima, yang selama ini sudah engkau nikmati hasilnya. Mulai dari awal menjadi warga gereja GPDI Pelita Kasih Solo sampai saat ini, jadilah jemaat yang setia, tetapi tetap bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa, biarlah renungan ini akan menguatkan saya dan saudara. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Allah yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Engkau dengan benar. Yesus yang menjadi kekasih jiwa kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang didewasakan di dalam kehidupan rohani kami. Melalui tantangan ujian masalah yang kami hadapi, kami akan terus berpegang kepada kebenaran firman Allah. Dan terlebih Tuhan, kami akan menjaga kesatuan iman sesama umat Tuhan, keluarga Allah. Kami akan berunity, kami akan menjaga komitmen kami. Kami mau konsisten dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala, GPD Pelita Kasih Solo, memberkati staf Gembala, memberkati keluarga pastoris, seluruh dan jemaat yang dilayani. Tuhan berkati, biarlah terus tambahkan bilangan jemaat di sana, dan semakin setia, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat, tetap sukacita, maju terus bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.